Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lutfiani Nurul Hamdi, kelas 2 Elektronik AB, NIM 1902029. Nah, di sini saya akan membuat form penitipan barang menggunakan GUI Form. Kemudian data penitipan barang tersebut akan disimpan pada database. Nah, di sini saya akan menunjukkan database yang telah saya buat. Nah, ini database yang telah saya buat terlebih dahulu. Karena di sini saya judul formnya penitipan barang, maka selanjutnya saya buat penitipan barang. Nah, pada struktur di sini ada kode, nama pemilik, nama barang, waktu penitipan, waktu pengambilan, kemudian status. Di sini kode saya primary biar tidak sama. Nah, jenisnya yang kita gunakan headcard. Nah, maka nanti akan seperti ini. Ada kode, nama pemilik, nama barang, waktu penitipan, waktu pengambilan, kemudian status. Nah, setelah itu kita langsung saja ke aplikasi Attachment Bin. Nah, karena di sini saya sudah membuat terlebih dahulu formnya, maka kita tinggal buka saja. Nah, di sini saya membuat form ini. Ini ada form penitipan barang. Di sini ada kode menggunakan label, nama. Ini ada kode menggunakan label, kemudian nama pemilik menggunakan label, nama barang menggunakan label, waktu penitipan menggunakan label, kemudian waktu pengambilan menggunakan label, status menggunakan label. Nah, di sini simpan menggunakan button, kemudian di sini ubah menggunakan button, kemudian hapus, kemudian hapus kita menggunakan button, keluar pun kita menggunakan button. Di sini ada tabel. Nah, pada tabel di sini kita ubah sebentar dahulu kolom. Nah, ada kolom pertama kita beri nama kode, kemudian kolom kedua diberi nama pemilik, kolom ketiga kita beri nama barang, kolom keempat kita beri nama waktu penitipan, kemudian kolom 5 kita beri waktu pengambilan, kemudian kolom 6 kita beri nama status. Nah, di sini kan tabelnya akan sama seperti database yang telah kita buat tadi, urutan. Kemudian di sini ada text file, kemudian di sini text file, kemudian di sini juga text file, ini sama text file, ini juga sama text file, di sini ada combo box. Nah, nama kode di sini kode yang variabel namanya export. Kemudian di sini yang variabel namanya text pemilik. Kemudian di sini variabel namanya text barang. Kemudian di sini variabel namanya text penitipan. Kemudian di sini variabel namanya text pengambilan. Kemudian di sini variabel namanya text status. Kemudian di sini variabel namanya text simpan. Kemudian di sini ubah. Di sini variabelnya dihapus. Di sini keluar. Kemudian di sini tabel. Itu kan cara penanaman terserah kalian. Bebas. Nah, jika telah selesai semua seperti ini, kita langsung import. Nah, kita tambahkan dulu codingan ini. Kemudian kita tambahkan import address-nya, kita tambahkan dulu ini seperti ini. Nah, di sini kemudian di sini ada string data sampai sini, ini pun ditambahkan. Di sini 6 maksudnya banyaknya kolom tabel yang kita gunakan. Misalkan kalian menggunakan 7, maka nanti 7. Kemudian kita tambahkan coding ini untuk berhubungan dengan tabel. Nah, di sini ada new string, di sini ada kode, kemudian nama pemilik, nama barang, waktu penitipan, waktu pengambilan, status. Nah,
di string ini kita sesuaikan dengan tabel yang telah kita buat tadi. Nah, kodenya seperti ini, pastikan tidak ada error. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, kemudian tabel kita klik kanan, kemudian open, kita mouse, kemudian kita pilih mouse click. Nah, di sini kodenya seperti ini, ada if get click count sama dengan 2 tampil. Terus kemudian int row sama dengan 0, public void tampil. Nah, row tabel get row. Nah, ini tx kode set text tba model get value as row 0 to string. Nah, di sini kan tx kode pada kolom 0, kemudian tx pemilik ada kolom 1, kemudian tx barang pada kolom 2, tx penitipan pada kolom 3, tx pengambilan pada kolom 4, kemudian tx status pada kolom 6, sehingga jumlahnya ada 6 sama seperti tadi yang kita buat. Nah, kita ke desain lagi, kemudian kita klik simpan, kemudian klik kanan, kemudian simpan action perform. Nah, di sini ada codingan untuk simpan. Nah, di sini ada data 0. Data 0 itu tx void, data 1 tx pemilik, kemudian data 2 tx barang, data 3 tx penitipan, data 4 tx pengambilan, data 5 tx status. Jadi ada 6 kolom sama seperti tadi. Kemudian di sini ada string code. String code itu pada data 0. Ini untuk tabelnya. Kemudian di sini string pemilik pada data 1, string nama barang pada data 2, string waktu penitipan pada data 3, string waktu pengambilan pada data 4, string status pada data 5, kemudian tbl model as row. Nah, di sini ada price. Nah, codingan di sini untuk menghubungkan pada database. Nah, di sini ada database namanya, nama database-nya, kemudian di sini ada user database-nya, kemudian di sini ada password-nya. Nah, di sini insert into nama database yang telah kita buat, penitipan barang. Nah, kemudian di sini ada tabelnya sesuai dengan yang kita bikin tadi, kode, nama pemilik, nama barang, waktu penitipan, waktu pengambilan, kemudian status. Nah, kemudian di sini jika datanya terkirim pada database tersebut, maka akan muncul data berhasil dimasukkan ke database. Kemudian kita kerjakan lagi, kemudian kita klik kanan, action perform. Nah, di sini sama seperti tadi pada simpan. Nah, sama seperti tadi pada stringnya pada simpan. Kemudian yang membedakan pada di sini. Kalau jika simpan tbl model add row. Nah, sedangkan pada diubah di sini ada tbl model remove row, kemudian tbl model insert row. Nah, sama seperti disimpan juga, di sini ada try. Nah, try di sini untuk menghubungkan pada database yang telah kita buat. Di sini ada nama database-nya, kemudian di sini ada user database-nya, kemudian di sini ada password-nya. Nah, kemudian ada string SQL update. Nah, update. Kemudian di sini nama database-nya. Kemudian set code. Set text itu sama dengan kode get text. Kemudian nama pemilik sama dengan text pemilik. Kemudian nama barang sama dengan text barang. Kemudian nama waktu penitipan, text penitipan. Terus kemudian waktu pengambilan, text pengambilan. Kemudian status, text status. Kemudian jika berhasil jika data ini berhasil masuk pada database, maka akan ada notifikasi seperti ini, data berhasil diubah ke database.
Nah, kemudian kita ke desain lagi, kemudian klik hapus, klik kanan, event, action, perform. Nah, maka ini akan muncul. Sama seperti sebelumnya, seperti ubah base simpan sebelumnya, ini sama. Yang membedakan pada di sini, jika dihapus ini ada TBL remove row. Kemudian di sini juga ada try untuk menghubungkan pada database. Nah, di sini ada nama database-nya sama, kemudian nama usernya sama, kemudian di sini passwordnya, kemudian ini delete from. Ini nama database yang telah kita buat, di mana kode akan di delete. Nah, kode sama dengan kode yang akan di delete. Nah, jika berhasil, maka nanti akan ada notifikasi data berhasil dihapus dari database. Nah, setelah itu kita ke desain lagi, kemudian klik kanan keluar, kemudian event, action perform. Nah, pada hapus pada keluar di sini kita hanya menambahkan dispose. Selesai. Jika codingannya telah selesai dan sudah tidak ada lagi error, sebelum kita merun, kita membuat login terlebih dahulu. Langsung saja di sini kita klik loginnya. Di sini label di sini kita beri nama login, kemudian user di sini, label di sini kita beri nama user, kemudian label di sini kita beri nama password. Kemudian di sini ada text file, kita tidak beri nama, kemudian ada password file, kita juga tidak beri nama. Di sini kemudian ada button, kita beri nama login. Nah, di sini variable name-nya text user, di sini variable name-nya text pass. Ini terserah kalian mau bikinnya seperti apa. Kita klik continue, kemudian klik kanan, event, action, dan perform. Nah, di sini ada string user data sama dengan ini. Jadi kita usernya mau menggunakan apa terserah. Mau bisa Webjerry, mau huruf, mau nama kalian, mau angka, terserah kalian. Kemudian di sini ada string pass data. String pass data. Nah, saya di sini menggunakan passnya Nurul. Terserah kalian itu mau menggunakan angka pun boleh. Kemudian di sini string user. String user di sini ada tx user. Kita pada text file user. Kemudian string pass ada sama dengan tx pass. Di sini pada label ada text file password. Ada text file pass. Kemudian di sini ada if. Jika user data dan pass data, maka di sini akan memanggil daftar penitipan barang 1. Di sini benar. Jika pass dan user benar, jika di sini user dan pass benar, maka akan memanggil daftar penitipan barang 1. Nah, jika pass dan data salah, maka keterangannya user dan pass salah. Nah, langsung saja kita merun, aktifkan, kemudian run file. Nah, misal usernya kita salahkan. Nah, user dan pass salah. Nah, jika kita usernya benar, nah, maka akan muncul pada form penitipan barang. Masukkan kode 2578. Nah, pemilik nada. Nama barangnya helm. Untuk penitipannya jam 13.00. Waktu pengambilannya 14.00.
statusnya tersimpan. Data berhasil dimasukkan ke database. Kita lihat. Nah, maka muncul 2578, nama pemilik nada, nama barang helm, terus waktu penitipan dan kartu, kemudian waktu pengambilan dan 2 statusnya tersimpan. Nah, bisa kita statusnya sudah diambil. Kita ubah. Data berhasil diubah ke database. Kita lihat. Nah, statusnya sudah diambil. Nah, jika dihapus, oke, data berhasil dihapus dari database. Oke, kita lihat. Maka data tadi dihapus, hilang. Kemudian misal kita akan menambahkan lagi dengan nama Nadia, tanggal, waktu penitipannya jam 13.50, pengambilannya jam 5. Nah, statusnya tersimpan. Kita berhasil dimasukkan ke database. Kemudian kita tambah 3456. Untuk penitipannya jam 16.20, untuk pengambilannya jam 17.55. Statusnya tersimpan. Nah, di sini sudah ada 2. Kita lihat. Nah, ada 2. Nah, jika kita ingin mengubah yang Windy, statusnya sudah diambil. Kita ubah. Data berhasil diubah. Kita lihat. Nah, ini Windy handuk 16 spesies 19 sudah diambil. Nah, jika di sini kita Windy akan dihapus, kita akan hapus. Maka sisa Nadia tanggal 13.50, 14.55 tersimpan. Nanti kalau kita keluar, akan keluar. Selesai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.